Halo guys, bertemu lagi nih sama aku Tridiansi di sini. Di sini aku mau membawakan lagi nih asal usul atau mitos mengenai salah satu gunung yang berada di Jawa Timur, yaitu Gunung Bromo. Informasi yang aku bawakan nih sebenarnya tuh sudah banyak nih terpublikasi di internet. Tapi di sini aku mau membagikan nih hasil rangkuman aku mengenai Gunung Bromo. Oke, tanpa berlama-lama nih, kita langsung aja ke pembahasannya. Gunung Bromo merupakan salah satu gunung berapi aktif yang menjadi destinasi tempat wisata bertaraf internasional di Jawa Timur. Gunung Bromo berada di 4 kabupaten nih, yakni Kabupaten Malang, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Probolinggo, dan juga Kabupaten Pasuruan. Gunung Bromo memiliki ketinggian sekitar 2.329 meter di atas permukaan laut. Gunung ini terletak dalam kaldera yang dikelilingi oleh pegunungan dan juga dataran tinggi. Keindahan alam yang ditawarkan Gunung Bromo sudah tidak diragukan lagi nih. Seluruh wisatawan yang pernah datang ke Gunung Bromo pasti mengakui bahwa Gunung Bromo merupakan tempat terindah untuk mengabadikan momen matahari terbit yang spektakuler. Di dalamnya juga menyimpan vegetasi unik dan juga fauna yang dilindungi. Sehingga Gunung Bromo juga berada dalam kawasan konservasi Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS. Bagi masyarakat suku Tengger yang berada di sekitar Gunung Bromo, nama asli Gunung Bromo sendiri itu berasal dari kepercayaan warga umat Hindu di sekitar. Masyarakat percaya nih bahwa Gunung Bromo meninggalkan jejak Dewa Brahma. Selain itu, mereka juga percaya nih bahwa Gunung Bromo adalah tempat bersemayamnya para dewa yang melindungi mereka, yaitu Dewa Brahma, terus Dewa Siwa, dan juga Dewa Wisnu. Hal ini membuat gunung tersebut dijadikan tempat suci dan lokasi upacara Yatnya Kasada. Upacara Yatnya Kasada merupakan sebuah upacara persembahan atau sesajen untuk Sang Yang Widi dan para leluhur. Upacara Yatnya Kasada digelar setiap bulan Kasada, hari ke-14 dalam penanggalan kalender tradisional Hindu Tengger. Upacara adat ini digelar di Pura Luhur Poten, tepat di kaki Gunung Bromo. Upacara ini digelar pada tengah malam hingga dini hari. Upacara Kasada merupakan sebuah ritual yang dilakukan sebagai bentuk ungkapan syukur dan harapan agar dijauhkan dari malapetaka. Upacara ini dilakukan dengan melarung hasil bumi ke kawah Gunung Bromo. Dalam perkembangannya, upacara ini menjadi salah satu hari raya umat Hindu Tengger. Suku Tengger merupakan masyarakat asli yang tinggal di sekitar Gunung Bromo dan masih memiliki keturunan dari kerajaan Majapahit. Pada masa itu terjadi perang saudara nih di kerajaan Majapahit. Setelah berakhirnya kekuasaan Prabu Hayam Wuruk yang berkuasa pada tahun 1350 sampai 1389 Masehi. Perang saudara ini terjadi tepatnya pada tahun 1404 sampai 1406. Perang Parekrek terjadi antara Raja Wikramawardhana yang memerintah setelah Prabu Hayam Wuruk melawan
Brewirabumi. Brewirabumi sendiri merupakan anak dari salah satu selir dari Prabu Hayam Wuruk. Brewirabumi berkeinginan nih untuk memecah Majapahit menjadi dua bagian, yaitu bagian timur dan juga bagian barat nih. Nah, untuk menyelamatkan diri nih dari perang yang terjadi, sebagian dari warga kerajaan Majapahit melarikan diri nih menuju lereng Gunung Bromo dan juga Pulau Bali. Berdasarkan sejarah itu nih, maka banyak persamaan nih antara masyarakat Hindu Tengger Bromo maupun masyarakat yang ada di Bali. Nama suku Tengger sendiri diambil dari nama tokoh legenda. Oke, kita masuk nih ke asal-usul suku Tengger yang tinggal di sekitar Gunung Bromo. Zaman dahulu di sebuah pertapaan, istri seorang Brahmana atau Pandita baru saja melahirkan seorang putra. Dengan fisik yang sangat bugar, dengan tangis yang sangat keras nih ketika lahir. Karena itu nih, bayi tersebut diberi nama Joko Seger. Di lain tempat, di sekitar Gunung Pananjakan, di kala itu ada juga nih seorang anak perempuan yang lahir dari titisan dewa. Wajahnya yang cantik dan juga elok, dia satu-satunya anak yang paling cantik di tempat itu. Ketika anak itu lahir, anak itu tidak selayaknya bayi lahir lainnya. Anak tersebut diam, tidak menangis sewaktu pertama kali menghirup udara. Anak tersebut begitu tenang, lahir tanpa menangis dari rahim ibunya. Maka dari itu, oleh orang tuanya, anak tersebut diberi nama Roro Anteng. Dari hari ke hari, Roro Anteng tumbuh menjadi seorang gadis remaja. Garis-garis kecantikan mulai nampak jelas. Termasyurnya Roro Anteng sampai ke berbagai pelosok negeri. Banyak putra raja datang untuk melamarnya. Suatu ketika nih, terdapat seorang pertapa sakti berwujud raksasa yang dikenal dengan Kyai Bima yang tinggal di lereng Gunung Bromo. Kemudian pertapa itu datang nih ke rumah Roro Anteng dengan maksud meminang Roro Anteng dengan ancaman akan menghancurkan seluruh desa jika niat meminangnya ditolak oleh Roro Anteng. Keinginan sang pertapa itu belum diterima nih oleh Roro Anteng karena sebenarnya di hatinya tuh sudah ada Joko Seger. Namun di samping itu, Roro Anteng tuh merasa khawatir nih dengan ancaman Kyai Bima yang akan membinasakan seluruh desa jika lamarannya ditolak. Kyai Bima terus mendesak nih sehingga akhirnya Roro Anteng tuh membuat syarat kepada Kyai Bima untuk membuatkan danau di atas Gunung Bromo dan harus selesai dalam waktu semalam sebelum ayam jantan berkokok. Kyai Bima yang seorang pertapa yang sakti mandraguna ya cuma tertawa gitu karena permintaan itu cukup mudah nih baginya dan akhirnya diterimalah nih syarat itu dan langsung dikerjakan oleh Kyai Bima. Karena takut syarat tersebut berhasil, Roro Anteng tuh bermaksud nih untuk menggagalkan dengan mengajak perempuan-perempuan di desa tersebut untuk menumbuk padi di atas lesung. Sedangkan para lelaki membakar jerami di ufuk timur agar ayam segera berkokok. Kyai Bima merasa kesal nih mendengar ayam berkokok karena menganggap gagal memenuhi syarat dan batal menikahi Roro Anteng. Sehingga batok kelapa atau tempurung kelapa yang digunakan menggaruk tanah untuk membuat danau di atas gunung tersebut dilempar nih begitu saja hingga jatuh ke tanah dan jadilah Gunung Batok. Nah, masalah dengan Kyai Bima tuh sudah teratasi nih dan kembalilah nih Roro Anteng kepada Joko Seger dan akhirnya mereka menikah. Pasangan ini hidup tentram nih, tinggal di lereng Gunung Bromo. Berdasarkan cerita sejarah dan legenda Gunung Bromo,
bahwa nama suku Tengger sendiri diambil dari suku kata nama kedua pasangan tersebut. Suku kata Teng dari nama Roro Anteng, sedangkan suku kata Ger dari nama Joko Seger. Pasangan Roro Anteng dan Joko Seger membangun pemukiman dan kemudian memerintah di kawasan Tengger dengan sebutan Purbowaseso Mangkurat Eng Tengger, yang memiliki arti penguasa Tengger yang budiman. Kata Tengger juga berarti tengering ing budi atau mengenal moral tinggi, simbol perdamaian abadi. Dari waktu ke waktu nih, masyarakat Tengger hidup makmur dan juga damai. Namun sang penguasa nih, yaitu Joko Seger dan juga Roro Anteng, tidak merasa bahagia karena mereka tuh sudah lama menjadi pasangan tapi belum dikaruniai keturunan. Pada akhirnya, kedua pasangan tersebut bersemedi di Gunung Bromo dengan harapan segera diberikan keturunan oleh Sang Hyang Widi. Setelah beberapa hari bersemedi, muncullah bisikan suara gaib bahwa keinginannya itu akan terwujud. Namun, anak keturunan yang terakhir harus dikorbankan ke dalam kawah Gunung Bromo. Karena memang lagi kepingin punya anak ya, jadi tanpa pikir panjang mereka pun menyanggupi suara gaib tersebut. Tak lama setelah itu nih, dari pulang semedi, Roro Anteng akhirnya hamil dan memiliki anak. Beberapa tahun berlalu hingga tibalah waktu di mana janji untuk mengorbankan anak terakhir ke Gunung Bromo ditagih. Roro Anteng dan juga Joko Seger memiliki 25 putra, dan putra terakhir bernama Jaka Kesuma yang cerdas, tangkas, dan juga tampan. Pada suatu malam, Joko Seger bermimpi ditegur sang dewa untuk menepati janjinya mengorbankan putra bungsunya sebagai sesajen di kawah Gunung Bromo. Jika tidak ditepati, maka desa akan diterpa malapetaka. Mimpi Joko Seger diceritakanlah nih kepada anaknya, yaitu Joko Kesuma. Dengan bijaknya, Joko Kesuma bersedia memenuhi janji tersebut demi keluarga dan masyarakat. Tepatnya pada tanggal 14 bulan Kasada saat purnama, Joko Kesuma diantar oleh keluarga dan juga warga desa pergi ke kawah Gunung Bromo. Kemudian terjadilah nih prahara dengan keadaan berubah menjadi gelap gulita sehingga kawah Gunung Bromo menyemburkan api. Joko Kesuma, anak bungsu Joko Seger dan juga Roro Anteng, lenyap dalam pandangan karena terjilat api dan masuk ke kawah Gunung Bromo. Bersamanya hilang Joko Kesuma, terdengar suara gaib. Saudara-saudaraku yang kucintai, aku telah dikorbankan oleh orang tuaku dan Sang Hyang Widi menyelamatkan kalian semua. Hiduplah damai dan tentram. Sembahlah Sang Hyang Widi. Aku ingatkan agar kalian setiap bulan Kasada, hari ke-14, mengadakan sesaji yang berupa hasil bumi, kemudian persembahkanlah kepada Sang Hyang Widi asa di kawah Gunung Bromo. Sejak saat itulah nih, diperingati upacara Kasada di Gunung Bromo oleh suku Tengger, masyarakat asli lereng Gunung Bromo. Bukti fisik yang menjadi saksi cerita sejarah dan legenda asal-usul Gunung Bromo Tengger hingga kini masih berdiri dengan kokoh. Juga terdapat misteri nih yang ada di Gunung Bromo. Salah satunya yaitu fenomena pasir hisap, yang konon bisa menelan segala sesuatu yang terjebak di dalamnya. Pasir hisap atau seringkali disebut sebagai lautan pasir adalah salah satu ciri khas dari kawasan sekitar Gunung Bromo.
Meskipun tampak seperti hamparan pasir yang indah dan terbentang luas, banyak yang tidak menyadari potensi bahayanya. Terdapat nih mitos yang berkembang di kalangan masyarakat setempat bahwa pasir ini memiliki kekuatan misterius untuk menelan segala sesuatu yang terjebak di dalamnya, baik hewan maupun manusia. Cerita-cerita seram tentang pasir hisap telah menjadi bagian dari budaya lisan masyarakat Tengger yang tinggal di sekitar Gunung Bromo. Mereka menceritakan kisah-kisah tentang pengunjung yang nekat berjalan melalui laut pasir tersebut tanpa panduan yang tepat. Akhirnya mereka menghilang tanpa jejak. Meskipun banyak nih cerita menakutkan tentang pasir hisap di Gunung Bromo, beberapa pihak tuh berpendapat bahwa fenomena ini dapat dijelaskan secara ilmiah sebagai akibat pergerakan pasir oleh angin dan erosi alami, bukan sebagai kekuatan misterius yang menelan segalanya. Yang pastinya, keberadaan pasir hisap menjadi pengingat kepada kita semua untuk selalu menghormati dan hati-hati ketika berinteraksi dengan alam liar yang menakjubkan ini. Selain itu, juga terdapat nih larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh wisatawan yang berkunjung di Gunung Bromo. Beberapa larangan ini yaitu ada dilarang mengambil barang apapun di Gunung Bromo, dilarang melempar batu ke kawah Gunung Bromo, dilarang menjejakkan kaki ke pura luhur Poten bagi wanita yang sedang datang bulan, kemudian dilarang kencing menghadap Gunung Bromo, kemudian dilarang keras, berkata-kata kotor, dan juga berperilaku tidak sopan. Ada juga dilarang melangkahi pawon dan melukai satwa liar di sana. Oke, sampai sini aja nih pembahasan aku mengenai Gunung Bromo. Kalau nih ada salah-salah kata atau informasi yang aku sampaikan, boleh banget kalian koreksi aku di kolom komentar. Terima kasih nih buat kalian yang udah nonton video aku sampai akhir. Kalau kalian nih ada ide atau mungkin pengalaman hidup kalian dan pengen kalian ceritakan ke aku dan aku bawakan ke channel YouTube ini, boleh banget kalian kirimkan cerita kalian di akun email aku yaitu tridiansi16@gmail.com. Kalau aku ada salah-salah kata, mohon dimaafkan karena aku juga seorang manusia. Tidak lepas dari kata salah, walaupun aku seorang wanita. Aku Tridiansi, bye-bye.